Simpo Dunia Sepekan kembali hadir pemirsa dengan saya Sally Sregar. Dan pastinya berita yang menarik telah kami siapkan untuk Anda hanya dalam Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, dimotori seorang perempuan asal Bogor di San Diego membuka rumah singgah bagi perempuan imigran yang mengalami KDRT. Organisasi ini aktif mengajak warga untuk sadar dan peduli akan kekerasan domestik. Inilah rutinitas Jamilah Granza selama Ramadan, menyiapkan kotak makanan iftar untuk keluarga kurang mampu di San Diego. We'll make sure that everybody has the same amount of blessing during Ramadan and we can focus on prayers. So we don't focus on what am I going to provide my family for iftar after all day fasting. Di Masjidul Taqwa San Diego, pemuka komunitas Muslim membantu Jamilah menyebarluaskan info tentang panti perlindungan bagi perempuan korban KDRT. Di Amerika kebanyakan dari survivors itu yang mengalami KDRT mungkin dia kurang mempunyai pendidikan yang kurang dan yang paling besar sekali adalah stigma. Banyak sekali yang kemudian mengecap kita sebagai seseorang yang tidak bisa mengurus rumah tangga, bukan dibantu tetapi malah dicemooh atau dikucilkan atau tidak ada jalan keluar buat the survivors. Sabrina tidak ingin identitasnya diketahui karena suaminya masih tinggal di kawasan San Diego. Ia datang dari Bangladesh tahun 2021 karena suaminya diterima bekerja sebagai analis data di California. Menurut Sabrina, suaminya menyita paspornya dan tidak membolehkan Sabrina punya ponsel. Ia pun sering dikunci di rumah. He was drunk, very drunk at night, and he just lost his sense, I guess. Or I don't know how to justify that, honestly, because to me now there is no justification for that. And yeah, he slammed me around the house and punched me in my belly, basically. And yeah, that was the time when I had enough, and I actually called the ambulance, not the police. And they came with the police. And then he was arrested. Maret lalu ia melahirkan putrinya, Samara, yang dalam bahasa Arab artinya dalam lindungan Tuhan. Tidak seperti Sabrina, menurut Jamilah, banyak perempuan Muslim imigran di Amerika tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk meninggalkan penganiaya. They are afraid because the abuser might threaten them with, immigrations, or I'm gonna send you back home, and home might not be an option for her. Back at home, those are considered normal, right? So then we lack of knowledge on what is your right in this country. Keenam tempat tidur di Panti Suaka Perempuan Islamic Circle of North America atau ICNA ini terisi. ICNA ingin membantu perempuan imigran yang teraniaya bangkit dan menjadi mandiri di negara baru ini. Kini Sabrina sedang memproses status keimigrasiannya. Dari San Diego, California, VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, banyak warga lansia Amerika Serikat yang memilih pensiun di Florida dengan sekitar 4,5 juta warga di atas 65 tahun. Dan kini tinggal di negara bagian ini. Selain cuaca hangat dan biaya hidup relatif rendah, Florida juga menawarkan ratusan komunitas pensiunan sesuai gaya hidup masing-masing. Sekitar 80.000 orang tinggal di The Villages, salah satu komunitas pensiunan terbesar di dunia. Di sini ada fasilitas golf, puluhan klub dengan berbagai kegiatan, dan alun-alun kota yang menawarkan hiburan live. People call it Disney for old people. Well, it's exactly what it is. And there's a certain person who wants to live in that kind of ambience created place. And there are other types of people whose families are the number one priority and they want to stay up north to be near grandchildren and so forth. Para lansia yang mencari tempat yang lebih tenang dibanding The Villages bisa memilih ratusan komunitas pensiunan lainnya di negara bagian ini.
We have so many communities to choose from that someone's going to find a good fit. One community may not work for one person, but may work for another. Everyone waves and smiles here. Barbara Weiss merasa cocok tinggal di komunitas pensiunan Hawthorne at Leesburg. Ia pindah ke sini karena iklimnya, suasana persahabatan, dan kesempatan baru bagi dirinya. There were over 100 activities, from sports, fine arts, performing arts, and card games. There are opportunities in these communities for older people to do things that are usually only the province of younger people. Perasaan aman juga menjadi nilai tambah di komunitas berpagar ini. We have buttons in our homes, so if you have an emergency in the middle of the night, you can push a button, someone will come and check and see. I like your location to the front of the subdivision too. Namun kegembiraan ini akan segera berakhir. Setelah 30 tahun tinggal saat pensiun di Florida, Barbara dan suaminya yang berusia 90 tahun akan kembali ke Maine agar dekat dengan anak-anak mereka yang sudah dewasa. Let's be honest, you're not going to stay healthy forever. When you do decline, your family is there. Good, no traffic. Barbara tidak merasa sedih harus pindah dari Florida, dan ia justru gembira karena mendapatkan kesempatan untuk memulai babak baru kehidupannya pada usia 87 tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya bagi kaum muda di wilayah miskin. Penyelenggaranya berharap kegiatan yang sekaligus pelatihan keterampilan ini bisa ikut membantu mengatasi pengangguran di kalangan muda Afrika. Seperti kebanyakan desa di Afrika Selatan, Pankop hanya mendapat sedikit aliran listrik ataupun internet. Menonton film menjadi suguhan langka yang disajikan kelompok bantuan Sunshine Cinema. Kelompok ini membawa proyektor film bertenaga surya dan pengeras suara ke wilayah terpencil yang miskin. Mereka juga memberikan pekerjaan bagi operator seperti Lerato Atlawa yang mengatakan film-film Afrika yang mereka pilih tidak hanya menghibur tapi juga menginspirasi. After viewing a movie, you realize the way I might have been doing things might have been a little bit offish or might have been wrong, and then it changes your perspective drastically to say, I can actually be a better person in my community. I can actually go out there and be the change in my community. Menurut pemerintah Afrika Selatan, hampir 2/3 pemuda di bawah usia 24 tahun menganggur, dan ini meningkatkan peluang melakukan kejahatan, terutama di kalangan muda. Program bimbingan untuk anak laki-laki menjadi tuan rumah pemutaran film Riding with Sugar, sebuah film Afrika Selatan yang mengangkat isu xenofobia. Events like this are important because they help us to know which part of the future we want to be a part of. A future whereby we can eliminate all racism, all xenophobic attacks on foreigners, and we just want to be a better version of humanity. Sunshine Cinema dijalankan dengan dana sumbangan dan dimulai 1 dekade lalu di Afrika Selatan, tapi kemudian menyebar ke negara tetangga Zimbabwe, Zambia, dan Malawi. Mereka siap memperluas operasinya lebih jauh ke seluruh Afrika, menurut salah satu pendirinya. We would love to expand into other African countries. We believe that we have a model that can really work because we are addressing youth unemployment at the same time as working in distribution. The young people that go through our program receive rigorous training in impact facilitation. So they're coming out of this program with a lot of soft skills as well as a lot of skills that can be transferred into the workplace. Menurut Sunshine Cinema, tujuan mereka adalah memicu percakapan tentang isu-isu yang berdampak pada warga Afrika. Mereka juga menawarkan kursus daring bagi warga negara berkembang, serta beasiswa bagi warga tidak mampu tentang cara menggunakan media yang membawa dampak. Dan bagi komunitas terpencil seperti Pankop, dampak dari bioskop bertenaga surya ini adalah membawa harapan bagi dunia yang lebih baik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, perusahaan media sosial berada di bawah tekanan mulai pergeseran tren pengguna dan konsumen hingga desakan menindak penipuan. Semakin banyak yang akhirnya menempuh pilihan memberi opsi dengan biaya berlangganan bulanan.
Setelah lama menyediakan layanan media sosial secara gratis, Facebook menggulirkan layanan premium berlangganan Meta Verified. Australia dan Selandia Baru menjadi pasar pertama yang penggunanya diberi opsi beralih ke akun berbayar ini. Warga setempat pun beragam responsnya. It's only a social media network. What's the point? I don't need it. Unless it's a business or a politician or anyone in the public eye. Not really, no. I don't know. I feel like if you don't pay, they're going to inundate you with ads and sort of bots and stuff just to punish you for not paying the $20 a month. I don't think it's necessary. I think verification in itself is good in terms of moderating bots and spam, because I know in personal use I've come across a lot of bot accounts and it's pretty insane. Meta, perusahaan induk Facebook, menarik tarif berlangganan bervariasi. Untuk versi web, tarif berlangganan dipasang pada sekitar $12 AS per bulan dan sekitar $15 per bulan untuk versi smartphone. Verifikasi akun media sosial bukan sesuatu yang baru. Twitter setelah diambil alih oleh Elon Musk lalu meluncurkan sistem Blue Check atau verifikasi yang mengharuskan pembayaran iuran berlangganan. Dan tak lama setelah diluncurkan, verifikasi seperti ini pun memunculkan pro dan kontra. Keluhan utama adalah pada awal peluncuran Blue Check, pemalsuan identitas justru meningkat karena siapapun yang membayar iuran bulanan bisa membuka akun dalam tanda kutip terverifikasi. The entire business model of all these platforms has been to extract our data and sell us advertising. I think it's a very interesting world in which some of the platforms start thinking about fee for service. I think it's also interesting in terms of how we can push back against the manipulation of the platforms by malicious actors who set up fake identities and fake accounts and sow dissent and discord across targeted communities. And we've seen this everything from, the 2016 elections to 2020 in the States. Snap, pemilik Snapchat, telah meluncurkan layanan berbayar terverifikasi Snapchat Plus sebelum Twitter dan Facebook. Dan layanan ini telah memiliki sekitar 2 juta pengguna menurut catatan Snap. Ekonom dari Bank of America memperkirakan peluncuran layanan berbayar bisa menambah signifikan pemasukan Meta. Tapi sebagian analis juga menilai langkah menarik biaya berlangganan juga penuh risiko, mengingat Twitter Blue pun akhirnya peminatnya juga tak sebanyak ekspektasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, aplikasi bot percakapan gratis ChatGPT yang populer di dunia merisaukan praktisi pendidikan dan akademisi karena rawan disalahgunakan untuk membuat PR atau karya tulis. Di tengah pro dan kontra pemakaian ChatGPT di sekolah dan kampus Amerika, sejumlah perusahaan berupaya mengatasinya dengan teknologi tulisan kecerdasan buatan. Sejak dirilis 2022, aplikasi menulis berbasis kecerdasan buatan ChatGPT seketika populer. Tapi di saat sama menimbulkan kontra, terutama di sekolah dan kampus. Siswa kelas 12, Calvin Fickes, memperlihatkan bahwa hanya dengan perintah pendek, ChatGPT bisa menghasilkan rangkuman novel Jane Eyre. Tugas bacaannya di kelas bahasa Inggris. I think I did a pretty good job, honestly. Guru seperti Paulette Taylor khawatir bahwa aplikasi gratis ini digunakan siswa untuk membuat PR, sehingga menyepelekan proses belajar. The critical thinking that we all need as human beings, and the creativity, and also the benefit of having done something yourself and saying, I did that. Di seluruh penjuru Amerika Serikat, distrik-distrik sekolah membatasi ketat akses ke ChatGPT di jaringan komputer mereka. Dibangun oleh perusahaan San Francisco OpenAI, ChatGPT mengumpulkan data bahasa secara masif dari internet. Saat diperintah, kecerdasan buatan menghasilkan untayan kata yang paling jamak digunakan, menuangkannya ke dalam kalimat sendiri yang sangat mirip dengan pikiran manusia. There's no what we call source document, right, or a smoking gun to look to say, yes, this looks like it was lifted from that. Annie Cecitelli bekerja untuk Turnitin, layanan integritas akademik yang digunakan praktisi akademis di 140 negara.
software anti-plagiarisme Turnitin melacak otentik tidaknya sebuah tulisan dengan mencari kemungkinan padanannya di internet. Namun hasil tulisan AI unik dan selalu baru, sangat mirip dengan hasil tulisan manusia. Tapi bukan berarti tulisan AI mustahil untuk dideteksi. They tend to write in a very, very average way. Humans all have idiosyncrasies. We all deviate from average one way or another. So we're able to build detectors that look for cases where an entire document or an entire passage is uncannily average. Turnitin pendeteksi ChatGPT akan dirilis tahun ini. Berlomba pintar dengan perangkat AI merupakan tantangan yang akan mentransformasi dunia pendidikan. A lot of things that we hold as norms in a status quo are going to have to shift. Teknologi AI masih bisa digunakan di kelas dalam sejumlah kasus, seperti halnya kalkulator. Guru sains komputer ini justru senang karena muridnya membuat panduan belajar untuk kelas kalkulusnya menggunakan ChatGPT. You know, if ChatGPT can make us like throw up our hands and say, like, no longer can I ask a student to regurgitate a process, but now I'm going to have to actually dig in and watch them think to know if they're learning. That's fantastic. Terlepas pro dan kontra, kelihatannya teknologi AI akan punya peran dalam penulisan dan bahasa, baik di sekolah maupun lainnya. Dari Oakland, California, VOA. Pemirsa, upaya mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Rusia telah ikut mendorong pengembangan bahan bakar nabati baru. Spanyol mempelopori pemanfaatan biji zaitun untuk membuat bahan bakar pesawat yang telah diuji coba sejumlah maskapai penerbangan. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss belum lama ini, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan tidak boleh ada waktu yang terbuang dalam transisi menuju ekonomi energi bersih. In less than 3 decades, we want to reach net zero. In less than 3 decades, we have to reach net zero. Industri penerbangan sering dianggap sebagai musuh dalam perang melawan perubahan iklim. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO, diperkirakan ada lebih dari 200.000 penerbangan per hari di seluruh dunia pada pertengahan tahun 2030-an. Bahan bakar yang lebih ramah lingkungan adalah satu-satunya cara bagi maskapai penerbangan untuk memenuhi target emisi karbon global. Di Spanyol ada prakarsa pemanfaatan limbah organik dari biji zaitun untuk membuat bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan. En Andalucía casi el 25% de la superficie mundial de olivar, con lo cual pues tenemos un sitio con alta cantidad de producción. Entonces, pues, aquí, lógicamente, hay mucho interés en poder aprovechar toda esta biomasa para poder transformarlo pues, en estos combustibles o en otros productos también. Dalam sebuah proyek percontohan dengan produsen bahan bakar nabati Cepsa, 200 penerbangan dari 6 maskapai yang memakai bahan bakar nabati 4,5% dari biji zaitun dan limbah sayuran lainnya melakukan penerbangan komersial dari Bandara Sevilla pada akhir November. Penelitian sedang dilakukan untuk menghasilkan bahan bakar serupa untuk mobil yang tidak memerlukan perubahan signifikan dalam teknologi otomotif dan memungkinkan bahan bakar itu menjalankan kendaraan yang sudah ada di jalan pada saat ini. Entonces vamos a intentar obtener desde la biomasa el biocombustible más parecido al que tenemos ahora, de tal manera pues que tengamos que hacer los menos cambios posibles y podamos utilizar lo más rápidamente posible también este biocombustible directamente ya en el transporte, sea aviación o turismo o demás. Bahan bakar fosil yang digunakan Spanyol hampir seluruhnya diimpor dari luar negeri. Ini berarti potensi pemberian insentif untuk mengembangkan teknologi biomasa masih sangat besar. Prospek mengubah limbah zaitun menjadi bahan bakar dan produk lain seperti bahan konstruksi bisa meningkatkan perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Uni Eropa dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, lewat media sosial banyak pengguna ponsel akhirnya menjadi pembuat konten, termasuk teknologi kecerdasan buatan, hasil jepretan atau rekaman pengguna. Biasa pun bisa tak berbeda dari buatan profesional. Namun sebesar apa pangsa pasar ponsel berkamera canggih? Berikut beritanya untuk Anda.
Saat peluncuran ponsel pintar terbarunya dalam seri Galaxy S, produsen elektronik Korea Selatan Samsung menjanjikan kamera yang bisa mengambil gambar layaknya fotografer profesional. The Galaxy S23 and S23 Plus bring you a 50-megapixel wide camera. And the Galaxy S23 Ultra provides our highest resolution with a 200-megapixel camera. Kamera ini pula yang langsung mendapat perhatian analis industri teknologi. While we all expect a better camera, this really did impress me with its new night capabilities, but also with its zoom capabilities. Definitely to the next level. So essentially doubling the amount of pixels, the amount of information that could come in the camera, going from 108 megapixels to 200. And then they up the ante on artificial intelligence. It has a post-processing feature that can make it look even better. Kamera menjadi semakin penting karena ponsel tak sekedar untuk berkomunikasi lewat panggilan telepon, tapi juga media sosial. You know, what was interesting about that was the fact that camera technology and smartphones is now so advanced, they had not one but two different filmmakers create films with these cameras, and it just is a reflection of how far camera technology has come on smartphones. I think that's what people are looking for these days. Di tengah tingginya laju inflasi yang mempengaruhi harga komponen, Samsung mempertahankan harga relatif stabil untuk masing-masing unit. Dengan tingginya laju inflasi belakangan dan juga ancaman adanya resesi, konsumen semakin selektif dan juga semakin berhemat dan berpikir dua kali sebelum membeli barang elektronik. Ini berpotensi memukul pemasukan dari produsen-produsen utama smartphone, apakah Samsung atau produsen asal Amerika Serikat Apple yang menguasai pangsa pasar terbesar Amerika dengan iPhone-nya. Dengan keunggulan smartphone terbarunya, analis melihat Samsung berpeluang bisa sedikit menikis pangsa pasar Apple. Samsung does have the worldwide lead, but in North America, Apple has the lead. I could see Samsung getting a few extra blows in here. If nothing else, the custom version of its camera. Tapi analis lain juga mencermati tingginya laju inflasi mengubah pola belanja konsumen secara umum. People aren't upgrading as often, and not everybody needs all these features, but there are some people who are going to want it. So if you're really into photography and video and social media creation, I think these are going to be very appealing. But if you're happy with your S21 or S22, you're probably okay for a while. Dari tadinya bisa setiap tahun ganti ponsel, beragam survei belakangan menyimpulkan konsumen rata-rata baru mengupgrade ponsel mereka setiap 2 hingga 3 tahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Happy weekend.